Jadi kalau masalahnya itu tadi diutarakan adanya masuknya katakanlah ideologi-ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan kemudian Undang-Undang Dasar 45, ya sebetulnya kita nggak perlu heran lah. Karena menurut pandangan saya, sejak Undang-Undang Dasar Revolusi 45 itu diamandemen, itu terbuka celah masuknya apa yang kita sebut sebagai ideologi-ideologi transnasional. Nah, ideologi-ideologi transnasional itu sudah jelas kok apanya itu watak, rupanya, bentuknya itu merupakan ideologi-ideologi yang sifatnya liberal dan kapitalistik. Itu jelas. Jadi sesuatu yang tidak terbantahkan. Nah, ini yang sekarang sebetulnya berlaku di Indonesia. Makanya saya selalu menggunakan istilah demokrasi Indonesia ini sekarang demokrasi 50% tambah 1. Apa-apa tidak melalui musyawarah mufakat, kalau perlu langsung saja voting. Pokoknya siapa yang bisa 50% tambah 1 itu menang. Jadi ini suatu kenyataan. Ada eksponen-eksponen patriotik, artinya ada kekuatan-kekuatan sosial politik yang betul-betul mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, walaupun mereka itu bukan anggota partai, bukan anggota katakanlah PDI Perjuangan, apakah itu partai yang lain, tetapi betul-betul masyarakat yang bebas, yang akan tetapi jiwanya adalah jiwa patriotik. Menurut saya, seperti apa yang diajarkan oleh Bung Karno, politik tidak lain dan tidak bukan adalah mass forming dan mass unbending. Politik adalah penyusunan kekuatan dan kekuasaan dengan kekuatan dan kekuasaan yang sudah kita bentuk, kita gunakan untuk mencapai suatu target tertentu, apapun target itu. Jadi menurut pendapat saya yang sekarang ini juga urgen harus dijalankan oleh Persatuan Alumni PMNI adalah bagaimana caranya memobilisasi kekuatan-kekuatan patriotik yang ada dimanapun juga, di kelompok-kelompok masyarakat manapun juga, untuk dapat bersatu padu dengan membawa panji-panji ideologi Bung Karno untuk mencapai suatu masyarakat yang oleh Bung Karno dikatakan sebagai suatu masyarakat adil dan makmur, yang isinya adalah tidak lain tidak bukan adalah suatu masa sosialisme modern, bukan sosialisme kolot. Sosialisme modern, tetapi yang sifatnya adalah religius, harus bertuhan. Karena Bung Karno sendiri dalam pidato lahirnya Pancasila 1 Juni 45 sudah mengatakan, jangan saja, bukan saja kita manusia-manusia Indonesia ini harus bertuhan, negara pun harus bertuhan. Dan Bung Karno sudah mengkonstatir waktu itu, negara yang tidak bertuhan, negara yang ateis katakanlah, satu saat pasti hancur. Oleh karena itu kita tujuannya ke depan adalah bagaimana memobilisasi kekuatan-kekuatan patriotik tadi untuk membawa Indonesia ini mencapai suatu masyarakat sosialisme modern, akan tetapi yang religius dan berketuhanan yang Maha Esa. Itu jelas sasaran dan tujuan kita, dan what is to be done-nya adalah mobilisasi massa patriotik. Lepas dari itu mau PDI Perjuangan, mau Golkar, mau mau cuman seniman atau sekedar seperti misalnya
tukang dagang sate atau apa. Pokoknya terlepas dari akar sosialnya, tetapi asalkan dia itu berjiwa patriotik, persatukan, kita gunakan untuk bersama-sama berjuang. Jadi kembali kepada masalah tadi mengenai negara bertuhan, itu kan Bung Karno juga sudah jelas di dalam pidato lahirnya Pancasila. Kita harus bertuhan secara berkebudayaan. Artinya apa? Di dalamnya harus ada toleransi beragama. Jangan ada suatu agama yang merasa walaupun dia itu majority, itu merasa lebih dari agama-agama yang lain. Misalnya kalau di Indonesia mayoritas Islam, jangan kaum Islamis Indonesia ini merasa sudah yang paling hebat di agamanya di Indonesia ini. Jangan lupa kita masih punya saudara-saudara sedarah daging yang beragama Nasrani, ada Buddha, ada Hindu, dan lain sebagainya. Kalau kita berpikirnya nanti berkotak-kotak begitu, bisa-bisa di Indonesia Timur yang mayoritas orang Nasrani di situ, yang merasa dia juga, oh, saya di Indonesia Timur ini mayoritas kok, negara apa agama yang lain minoritas, saya yang paling jago. Kalau begitu kan bubrah negara ini. Jadi apa yang disebut oleh Bung Karno sebagai negara bertuhan atau sosialisme religius itu bertuhan yang berkebudayaan, artinya harus ada toleransi agama di dalamnya. Nah, celakanya itu sekarang ini, menurut saya, sistem pendidikan di Indonesia itu tidak mendukung suatu pendidikan yang menimbulkan rasa, paling tidak rasa patriotisme. Dan ini kalau saya lihat apa akar-akarnya, sebetulnya karena pertama, di dalam kurikulum sekolah apa itu dasar sampai universitas, itu kita tidak menemui lagi mata pelajaran budi pekerti. Satu. Kedua, di samping itu pemerintah sekarang tidak melakukan lagi, terutama di bidang pendidikan, apa yang kita kenal dulu sebagai indoktrinasi nation and character building. Tanpa dua hal ini, memang ya, sulit sekali kita mau menggelorakan semangat generasi muda. Apa itu tidak berpikir seperti yang tadi Arif katakan, pragmatis. Karena memang apalagi yang saya katakan tadi, sekarang kan udah ada ideologi transnasional. Ideologi transnasional itu memang membuat pemikiran-pemikiran anak-anak muda itu ya pemikiran-pemikiran pragmatis, pemikiran-pemikiran cepat pengen terkenal, pengen kaya, pengen dan lain sebagainya lah. Dan ini terbukti dari apa yang sekarang terjadi. Itu sekarang ada yang saya lihat sebagai penetrasi kebudayaan dari Korea Selatan. Sekarang coba lihat anak muda mana yang tidak tahu adanya itu K-pop BTS. Dia tuh boleh katakan setiap hari ngelihat itu aja. Tapi kalau ditanya, kamu tahu nggak sih Pangeran Diponegoro itu siapa? Melongok dia. Nah, jadi hal ini yang makanya saya selalu mengatakan, saya minta kepada pemerintah dalam hal ini Menteri apa itu Mendikbud, Menteri Pendidikan Kebudayaan dan apa Mendikbud dan apa itu di belakang itu Mendikbud ya pokoknya Menteri Kebudayaan lah ya, Menteri Pendidikan Kebudayaan tuh Mbokyo, bahasa Jawanya Mbokyo, pendidikan budi pekerti itu dimasukkan lagi
ke dalam kurikulum dari SD sampai perguruan tinggi. Kemudian mau diadakan lagi indoktrinasi nation and character building supaya ya generasi muda ini betul-betul punya perasaan patriotisme, cinta kepada tanah air, mengerti kenapa Pancasila itu begitu, kenapa Undang-Undang Dasar 45 itu begitu, dan nggak bersifat 50% tambah 1 pragmatis gitu loh. Tanpa ada rasa nasionalisme, patriotisme, bagaimana kita mau berkepribadian dalam bidang kebudayaan. PAGNN ini bisa menjadi katakanlah pushing power untuk bisa mendorong negara itu mau hadir. Bung Karno itu mengajarkan kepada kita, jangan lupa geopolitik yang dianut oleh Bung Karno itu memang betul. Beliau tadinya mengikuti pandangan-pandangan dari Karl Haushofer mula-mula. Akan tetapi kemudian Bung Karno punya pemikiran lain, yaitu Bung Karno mengatakan bahwa letak geografis dari suatu negara, apalagi negara kepulauan, negara laut, itu layaknya seperti ditentukan oleh tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang mengumpulkan Jawa, Sumatera, Kalimantan, Irian, dan lain sebagainya menjadi suatu kelompok yang anak kecil pun menurut Bung Karno bisa menunjukkan bahwa kelompok ini adalah geografi dari negara Indonesia. Kemudian juga untuk Filipina, Jepang, kemudian negara-negara benua. Menurut Bung Karno itu sudah ditentukan oleh tangan Tuhan. Jadi kalau kita mau menganalisa mengenai dengan metode geopolitik tidak bisa dipisahkan dengan masalah geografi. Oleh karena itu masalah geografi ini dan geopolitik itu sangat berkaitan juga dengan ketahanan nasional suatu bangsa. Indonesia dengan sifat geopolitiknya yang demikian itu jelas tidak bisa kalau sistem pertahanan di Indonesia ini tidak mempunyai satu sistem yang kuat yang dapat menangkal intervensi dari luar, terutama dari kekuatan-kekuatan kolonialisme dan imperialisme yang menurut Bung Karno sampai saat ini loh, sistem kolonialisme dan imperialisme itu belum mati. Not yet dead, but dying, artinya baru dalam keadaan sekarat. Dan dalam keadaan yang demikian itu, mereka lebih berbahaya daripada dalam keadaan sedang austig atau sedang naik. Jadi kalau mau menggunakan sistem analisa geopolitis, yaitu otomatis kita harus mempertahankan atau memperkuat ketahanan nasional dengan meningkatkan paling tidak alutsista kita, alutsista pertahanan kita. Psikologi massa itu sangat penting sekali, amat dan sangat penting. Karena kalau kita tidak menguasai psikologi massa, dalam berjuang kita ini sepertinya nggak ada panduan gitu, ngawur. Nah, sedangkan psikologi massa yang terpenting itu bukanlah psikologi massa yang berada di kalangan kelas atas atau katakanlah kelas-kelas kapitalis nasional kita atau kelas-kelas kapitalis asing yang ada di Indonesia. Tapi kita harus orientasi kepada massa psikologis yang ada di basis massa, di bawah.
yang ada di istilah kerennya itu di grassroots lah. Nah, kita kalau mau berjuang tanpa mengetahui masa psikologis di basis, itu sama saja kita berjuang apa ya? Seperti kuda pakai apa itu ditutup matanya jadi nabrak-nabrak gitu. Tapi kalau kita tahu psikologi massa di basis-basis, tujuan kita jelas ke depan tuh apa yang harus kita lawan, apa yang harus kita ajak sebagai kawan, dan apa yang harus kita tidak usah ikut sertakan. Jadi itu kurang lebih mengenai psikologi massa. Kalau analisa historis materialisme, memang menurut Bung Karno itu adalah satu-satunya metode analisa yang paling baik untuk digunakan. Dan historis materialisme itu memang hasil pemikiran dari Marx. Tapi bukan berarti bahwa Marxisme itu adalah historis materialisme, tidak demikian. Historis materialisme itu adalah sebagian saja dari metode analisa yang diteorikan oleh Marx. Dan itu menyangkut kepada hubungan produksi antara masyarakat, suatu masyarakat yang mempengaruhi pola pikir masyarakat pada saat itu. Jadi kalau hubungan produksi suatu masyarakat itu lebih banyak agraris, pertanian, maka pola pikirnya juga pola pikir yang masih katakanlah percaya kepada Dewi Sri, percaya kepada Sari Pohaci, percaya kepada ada Ratu Laut Kidul, dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu pola hubungan produksinya sudah meningkat maju kepada pola produksi industrialisme, itu dengan sendirinya nanti pola pikir masyarakat akan berubah menjadi satu pola pikir yang lebih rasional, lebih percaya kepada hal-hal yang nyata dan tidak kepada hal-hal yang katakanlah metafisis atau klinik lah begitu. Sebetulnya hubungan diplomatik kita dengan Israel itu, kalau menurut Mas Tok, hanya bisa terlaksana kalau Israel itu jangan menjadi negara imperialis, menjajah Palestina. Selama itu masih terjadi, kalau kita memang betul-betul berpegang pada politik bebas dan aktif, yang menurut Bung Karno bebas aktif itu bukan berarti politik netral, bukan politik tidak memihak. Tetapi bebas aktif itu adalah politik yang memihak. Jadi kita nggak bisa melihat konstelasi di dunia ini karena kita bebas aktif, nggak mau ikut blok katakanlah barat, tidak mau ikut blok kiri apa timur. Jadi kita seperti duduk di atas pagar melihat aja kejadian itu tanpa kita ikut campur. Bukan demikian pemikiran bebas aktifnya Bung Karno. Menurut Bung Karno, politik bebas aktif adalah politik memihak. Memihak kepada kekuatan-kekuatan yang anti kepada kolonialisme dan neokolonialisme dan imperialisme. Nah, mengenai hubungan dengan Israel, selama Israel masih menjajah, katakanlah Palestina, sejauh itu ya kita harus tentu anti Israel. Kecuali kalau Israel sudah berubah politik luar negerinya. Tetapi menurut saya sulit untuk Israel membubarkan mengubah politik luar negerinya, mengingat sekarang ini kan Israel ini boleh katakan punya badan intelijen yang hebat, yang dikenal dengan nama Mossad. Mossad sekarang ini kan dipimpin beberapa
waktu yang lalu masih dipimpin oleh Jesse Cohen. Nah, nggak berapa lama yang ini sudah diganti oleh David Barnea kalau nggak salah. Nah, David Barnea ini terkenal sebagai seorang Zionis yang garis keras. Nah, Mossad mempunyai satu divisi yang merekrut agen-agen dalam negeri Israel dan juga merekrut agen-agen di luar negeri. Divisi ini bernama divisi SOMET, PZOMET, SOMET. Nah, si David Barnea itu sekarang juga otomatis memimpin divisi SOMET. Nah, ini yang sekarang ini menurut Mas Tok merekrut agen-agen dalam negeri Israel, juga merekrut agen-agen di luar negeri. Nah, di dalam hal ini, selama konstelasi Mossad masih begitu, Mas Tok rasa, menurut analisa Mas Tok, sulitlah Israel ini mau melepaskan dengan sukarela Palestina. Dan selama itu, kalau kita masih tetap berpolitik bebas aktif, ya kita harus jelas terang-terangan membela kepentingan Palestina. Kecuali terjadi nanti perubahan politik di Israel yang banyak ditentukan oleh si divisi SOMET tadi itu. Kurang lebih begitu, Bu Dia. Bahwa memang sejak ada amandemen Undang-Undang Dasar 45 revolusi yang asli, memang terbuka celah masuknya ideologi transnasional yang membuat kita ini kemudian menganut satu sistem secara sadar atau tidak sadar, menganut satu sistem liberal kapitalistik yang demokrasinya adalah demokrasi ya tadi voting 50% tambah 1. Yang tadi sudah dijelaskan oleh siapa itu sampai mulai dari presiden, wakil presiden, sampai terus kepala desa. Semuanya akan dipilih 50% tambah 1. Nah, hal ini memang sebenarnya ya kalau dikatakan sudah nyeleweng itu ya memang sudah nyeleweng nyatanya. Dan itu mempunyai dampak negatif juga karena katakanlah presiden dipilih oleh katakanlah langsung. Kemudian seorang gubernur dipilih juga secara langsung. Tapi presiden secara keorganisasian berada di atas gubernur. Nah, ini kadang-kadang terjadi presidennya memberikan satu policy A, gubernur presiden yang ngomong kamu mesti A, dia ngomong enggak, saya maunya B. Terjadi sekarang itu. Nah, ini salah satu kelemahan dari sistem demokrasi liberal kapitalistik yang sistemnya 50% tambah 1 itu. Dekulturisasi. Nah, itu tadi sudah saya utarakan mengenai generasi milenial sekarang. Taruhlah kita jangan bicara dulu dekulturisasi dari barat atau apa segala macam. Ini loh yang sekarang nyata-nyata ada BTS masuk ini. Kok ya pemerintah kok diem aja gitu loh. Padahal itu anak-anak sekarang itu tiap hari lihat HP itu yang dilihat ya itu. Dia lebih kenal BTS daripada maestro kita Didi Kempot. Nah, ini memang kenyataan. Nah, tadi saya sudah utarakan kepada Arif juga. Arif juga mengatakan bahwa ini negara mesti ikut campur. Ya memang. Oleh karena itu ya saya mengharapkan PAGMNI ini menjadi suatu pelopor yang menjadi mendesak atau mendorong pemerintah agar mau turun gitu loh.
Nah, ini nggak gampang sekarang itu melaksanakan penyusunan kekuatan dan kekuasaan, apalagi dalam situasi yang begini. Nah, tapi bisa diambil, ini teoritis ya, ideologis teoritis saja. Gampangannya sih kalau memang bisa, ya udah diadakan amandemen lagi, tapi amandemennya kembali kepada Undang-Undang Dasar Revolusi 45. Ya. Tapi kan sekarang bagaimana caranya sampai mau mengamandemen lagi? Itu yang menjadi pemikiran juga. Nah, di sini saya mengharapkan juga teman-teman sahabat-sahabat dari PAGMNI yang kebanyakan menurut istilahnya Bung Karno ini sudah menjadi mahawikan. Mahawikan itu figur-figur yang maha mengetahui lah. Itu juga turut memikirkan caranya nih gimana yang paling gampang, paling baik, dan paling zero resiko. Di sini peranan PAGMNI sebenarnya penting sekali. Jadi dengan adanya rencana tadi disebutkan itu sangat baik sekali ya. Itu akan sangat lebih memperluas wawasan masyarakat mengenai ajaran-ajaran Bung Karno. Karena sampai sekarang sebagian dari masyarakat ini kan sebenarnya masih meraba-raba. Ideologi Bung Karno itu kayak apa sih? Pertama itu. Yang kedua, jangan lupa, di dalam era reformasi ini, proses desoekarnoisasi itu masih berjalan. Yang dilakukan oleh berbagai kelompok. Dari kebanyakan ideologi transnasional. Mereka sampai sekarang yang masih aja menganggap kalau Soekarno PKI, Soekarno komunis, masih. Nah, dengan adanya tadi rencana podcast dan lain media sosial, itu saya rasa akan banyak sekali membantu meluruskan pandangan yang tidak benar tadi menjadi suatu pandangan yang benar mengenai apa dan bagaimana sebenarnya marxisme ajaran Bung Karno itu. Yang jelas di situ dinyatakan bahwa marxisme adalah sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak mungkin marxisme atau ajaran-ajaran Bung Karno itu menjadi katakanlah ajaran ada ketuhanan yang Maha Esa, kan susah, nggak masuk di akal lah. Nah, jadi saya menyambut baik sekali kalau memang ada medsos, ada podcast dan lain sebagainya. Karena dengan begitu lebih mudah kita akan menanamkan, menyebarkan, membumikan ajaran-ajaran Bung Karno.